pemirsa, selamat datang di Berita 11 km. Bersama saya, Hafilah Kayana Fausta yang akan menemani Anda dengan informasi dari beberapa sudut terkenal di Taman Hutan Raya. Tahukah Anda, selain kota Bandung terkenal dengan udara yang sejuknya, kota Bandung juga memiliki sejarah yang menjadi saksi bisu bagaimana bangsa Indonesia melawan para penjajah serta memiliki keragaman fauna yang terkenal. Salah satunya di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda Dago Atas. Seperti apa kisah di balik gua tersebut dan bagaimana keadaan fauna yang ada di sana? Rekan kami Regita dan Revan sudah berada di lokasi langsung untuk membawa pemirsa semua mengetahui bagaimana sejarah dan keragaman fauna yang ada di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Berikut liputannya untuk Anda. Baik pemirsa, sekarang kami sudah berada di lokasinya langsung, yaitu Tahura Insinyur Haji Juanda. Nah, pemirsa, sebelum kita memasuki tamannya, mari kita membeli tiket terlebih dahulu. Dan Bandung bagiku bukan cuma. Baik pemirsa, di sini kita sudah membeli tiketnya dengan seharga 15.000 dan biaya tambahan 2.000 untuk asuransi apabila ada kecelakaan. Untuk anak-anak yang sudah memasuki usia 4 tahun, sudah diwajibkan untuk membayar tiket. Setelah pemirsa membayar tiket, pemirsa bisa menemukan Jumpstart Coffee dan foto self-service di sini. Urusan wilayah. Baik pemirsa, kita dapat memasuki Taman Tawar ini dari pukul 8 pagi hingga 4 sore. Nah, di sini juga ada objek-objek wisata Tahura. Yang ke satu ada taman bermain, kantor UPTD Tahura, panggung terbuka, plaza Tahura, rusa Toto, dan penangkalan domba, taman kelinci, gua Belanda, gua Jepang, dan Curug Omas Maribaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan meliputi penangkaran rusa Toto dan gua Belanda. Nah pemirsa, sebelum kita memasuki Taman Tawar ini, mari kita scan dulu tiketnya. Setelah memasuki area Taman Hutan Raya, pengunjung dapat menemukan musola dan toilet. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan. Baik pemirsa, setelah turun dari tempat sebelumnya, pemirsa dapat menemukan berbagai warung. Yang bersamaku ketika sunyi. Untuk tempat beristirahat, makan, dan lain-lainnya. Mengapa kakak memilih Tahura sebagai tempat olahraga dan tempat wisata? Karena seru aja sih, kayak apa ya, ngirup udara bebas juga kan, masih banyak pohon-pohon ya. Kalau di luaran sana kan udah apa sih, banyak polusinya juga, jadi nggak enak gitu. Terus kayak trekking ala-ala gitu. Kalau kata aku kenapa Tahura adem ya, yang pertama adem karena banyak pohon, udah kayak gitu udaranya juga udara segar karena pohon. Kalau misalnya di luaran itu udaranya gimana ya, yang polusi Kotor juga ya, tadi. Terus kalau jam berapapun juga di sini mah tetap adem karena banyak pohonnya gitu sih. Kenapa milih Tahura, murah lagi. Dan Bandung bagiku. Baik pemirsa, kami berada di depan Gua Belanda. Jika pemirsa dari Pasar Pesisir Leuweung bisa maju sedikit untuk menuju Gua Belanda. Dan di depan Gua Belanda juga ada tempat penyewaan center, yaitu sekitar harga 5.000 hingga 10.000. Pada tahun 1906, Gua Belanda menjadi terowongan aliran air Cikapundung, dan pada tahun 1918 Gua Belanda ini menjadi tempat perlindungan pada masa penjajahan. Bukan cuma masalah geografis. Baik pemirsa, setelah keluar dari Gua Belanda ini, pemirsa dapat menemukan warung singkur dan warung-warung lainnya yang ada di depan Gua Belanda ini.
Nah, masa sekarang Gua Belanda dapat dikunjungi untuk wisata sejarah agar kalian mengetahui sejarah awalnya bagaimana. Bagaimana perasaan Bapak setelah memasuki Gua Belanda? Lumayan serem. Ya cuma mengingat sejarah waktu penjajahan zaman Belanda aja. Hanya untuk mengingat aja bahwa dulu kita pernah dijajah sama Belanda gitu aja. Baik, Bapak, terima kasih. Udah gitu aja. Lebih jauh dari itu, melibat Baik pemirsa, ini tanda bahwa pengunjung sudah mendekati ke Penangkaran Rusa ditandai dengan adanya bendungan Bantar Awi. Baik pemirsa, di sini saya sudah berada di Penangkaran Rusa. Jadi di sini tuh jenis rusanya tuh ada rusa timor. Nah, uniknya di sini pengunjung bisa memberi makan rusa secara langsung dengan membeli wortel di kisaran harga 5.000 sampai 10.000 dan 5.000 untuk ember kecil, 10.000 untuk ember besar. melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi. Bagaimana kondisi kakak setelah melihat kondisi-kondisi rusa yang ada di sini? Kalau lihat kondisi emang sih kalau buat dari tempat agak prihatin ya, soalnya kayak kurang ini aja, kayak jorok atau gimana ya. Ya. Kalau dari A-nya? Mungkin ya kelihatannya kurang kerawat gitu ya si rusanya. Menurut saya pribadi mungkin ya. Baik pemirsa, di sini juga bukan hanya ada penangkaran rusa, tetapi ada juga sarang lebah dan musola dan juga toilet. Baik pemirsa, sekian liputan dari 11 km di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda yang memiliki luas sekitar 590 hektar. Saya Regita. Saya Repan. Izin pamit undur diri. Kami kembalikan ke studio. Luar biasa ya pemirsa, dari Gua Belanda dan Penangkaran Rusa tersebut kita belajar bahwa setiap sudut alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tentunya memiliki cerita perjuangan dan semangat juang yang tinggi yang patut kita banggakan, serta keberagaman fauna yang patut kita lestarikan. Saya Hafilah Kayana Fausta pamit undur diri, sampai jumpa di berita berikutnya, tetap semangat mencintai alam dan sejarah Indonesia.